Dan kalau kita kepingin, jadi sebenarnya kan kalau kita kembali ke Al-Quran itu kan begini. Kalau kita ingin diangkat derajatnya dari dua cara, Mas. Jadi banyak orang yang dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang menjadi tugasnya. Padahal seharusnya kalau ingin menjadi orang yang bermanfaat, dia mau melakukan hal yang lebih dari sekedar apa yang menjadi tugasnya. Kewajiban kita itu satu, tidak menyakiti siapapun. Baik. Kalau kita sudah melakukan suatu hal itu dengan cara yang benar, kita melakukan hal yang benar dengan cara yang benar, maka hasilnya tidak akan salah. Kita ini adalah manusia. Manusia adalah ketika kita berbuat benar pun masih salah, karena kita tidak akan pernah selamat dari omongan manusia yang lain. Teman kata mereka, seperti orang zaman dulu bilang, ya, kita itu hati-hati kalau bahasa Jawanya itu tuh kudu, ya, kudu itu kurang sopan, gitu ya. Apalagi narasumber di podcast kali ini yang harus saya hadapi ini guru besar, gitu ya. Selain guru besar, beliau ini kadang ya guyonnya memel, ya kadang ya kalau sudah marah ya. Orang 3 lantai itu bisa semburat gitu ya. Belum lagi kalau sudah ketemu protokoler gitu, kalah serem protokoler itu. Lah apalagi ketemu saya begini yang juniornya jauh, tukang podcast diajak podcast ya ini. Kita langsung kasih tepuk tangan saja yang paling meriah untuk Haji Anur kembali. Assalamualaikum. Saya tuh manggilnya bingung kadang-kadang ya teman, kata mereka ya. Pernah suatu ketika saya panggil Mbak Cita. Bu Cita, ojo Bu, aku koyok tuwek. Oke. Mbak Cita, kapan aku rapi mbak masmu? Oke. Terus kemudian muncullah sebuah nama yang beliau ini sebetulnya masih mengidam-idamkan sampai sekarang, saya yakin. Nama Bu Nyanyi itu masih belum ada yang bisa mewujudkan sampai hari ini ya. Bu Nyanyi. Karena beliau suka nyanyi. Pandai segala jenis alat musik. Yang belum pernah saya lihat itu main drum. Tapi saya yakin bisa. Bisa. Santrinya semua alat musik bisa. Saya pegang bisa. Pegang Sama kan juga bisa. Pegang toh ya. Muridnya banyak. Apa kabar? Alhamdulillah, seperti yang Anda lihat. Sehat. Sehat. Meskipun kelihatan lelah karena harus ke sana ke sini ke sini. Jadi ada beberapa lelah yang Allah cinta. Ya sih. Salah satunya adalah lelah mencari ilmu, lelah mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, lelahnya orang yang mengandung, melahirkan, menyusu, itu ada pada saya semua. Betul, yang nggak ada pada saya. ada yang ada pada kamu. Apa itu? Lelahnya seorang yang mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak istri. Ya. Jadi mau lelah macam apapun, kalau kita lillah, insya Allah pasti bahagia, aman, dan menikmati. Ya ini, kalau podcast sama tukang podcast ya begini, wis enak, nggak kerasa nanti 30 menit itu kayak nggak kerasa. Mbak Cita, ya. Saya kenal beliau ini lumayan cukup lama, terlibat beberapa kali kerjasama juga. Beliau ini paling pandai menilai rekan kerja, menurut saya pribadi. Jadi yang sudah mengenal, teman kata mereka, dengan Mbak Cita, yang sudah pernah bersinggungan langsung dengan beliau, atau yang hanya melihat dari jauh, yang melihat dari jauh paling penasaran. Tapi yang sudah tahu dan pernah bekerja dengan beliau, itu momentum yang sangat berharga. Bagaimana sampai hari ini Mbak Cita? Semuanya sudah dijajar-jajar rapi, begitu, di bawah bendera Cita Entertainment. Apa yang kurang, Mbak Cita? Biasanya pertanyaan itu taruh terakhir, ini saya taruh pertama. Dijejer-jejer, ya gimana ya? Karena memang kita itu kan landasannya berangkatnya dari motivasi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi mau jadi apapun, mau jadi siapapun, mau bermanfaat bagi banyak orang atau hanya beberapa orang saja, yang penting kita manfaat. Karena ada beberapa orang itu yang prinsipnya, ngapain aku melakukan ini? Gak ada manfaatnya buat aku. Buat saya tidak buat saya, ada untungnya. Jadi banyak orang yang dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang menjadi tugasnya. Padahal seharusnya kalau ingin menjadi orang yang bermanfaat,
dia mau melakukan hal yang lebih dari sekedar apa yang menjadi tugasnya. Banyak kan orang yang nggak mau mengerjakan itu. Enggak, itu bukan tugas saya, ngapain? Padahal kalau mau, itulah yang namanya menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, prosesnya Mbak Cita menjadi manfaat bagi orang lain tanpa kita melupakan peran dari orang-orang tercinta di sekitar Mbak Cita. Cukup lama juga ya, babat alas, ngidak beling, nginjak kaca itu. Ya. Tapi semua itu tidak pernah saya rasakan sebagai sebuah penderitaan, Mas. Kenapa? Karena saya menjadikan hobi menjadi profesi. Itu dia. Kemudian saya mencintai apa yang saya kerjakan, dan saya hanya mengerjakan apa yang saya cintai. Dan saya harus memiliki keyakinan. Ketika saya melakukan sesuatu, maka harus kayak all or nothing gitu loh. Iya atau tidak sama sekali. Kalau memang saya dipandang layak untuk mengerjakan suatu hal, maka itu harus saya kuasai betul. Saya tahu akibatnya, saya tahu resikonya, tapi saya juga tahu manfaatnya. Sehingga saya melakukannya dengan enjoy. Gitu loh. Kenapa sih beberapa orang itu melakukan sesuatu dengan terpaksa? Karena tidak didasari dengan kesadaran penuh mungkin. Atau dengan tidak menikmati. Nah, tidak menikmati. Kan hidup ini kan selain hanya harus dijalani, kan memang ya harus dinikmati. Betul. Kemudian Itu cuma sekali kok. Karena kita kan nggak kenal reinkarnasi. Selesai di dunia ini tamat ya tamat begitu ya. Tapi kan kita menyadari bahwa semua orang akan mati. Tapi kan mati kemudian kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau sekedar kita mengumpulkan sesuatu yang selama ini kita kejar, yang tidak akan kita bawa mati, itu tidak ada manfaat. Betul. Bukan, jadi gini, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, yang ditakdirkan itu hanya beberapa saja. Ada istilah yang bilang begini, harta tidak dibawa mati. Iya. Dunia ini tidak dibawa mati karena hanya titipan. Nah, apa yang akan kamu tinggalkan untuk anakmu, orang-orang yang kamu cintai di sekelilingmu? Ya. Salah satu yang paling utama adalah ilmu, adab dan ilmu, gitu ya. Bagaimana menerapkan itu kepada keluarga kecilnya Mbak Cita? Saya akan bilang kecil karena mulai Mas Hel kecil. Gimana Mbak Cita? Kecuali saya yang besar. Enggak ngomong begitu, Mbak Cita sendiri yang ngomong. Mas, pura-pura bahagia Iya, itu masih bisa. penting ya. Kalau pura-pura bahagia itu masih bisa. Pura-pura langsung. Iya, bisa. betul. Makanya saya tuh salut banget ketika ngelihat Mas Agung itu dari bobot 155 sekarang jadi 80 sekian. Wah, itu kalau nggak niatnya betul-betul nggak bisa. Stres hasilnya. Tidak menikmati hidup begitu ya. Gimana Mbak Cita? Bukan meninggalkan ya, memberikan pelajaran adab, mengajarkan bukan azab ya. Adab, ilmu. Karena yang mengenal Mbak Cita dan keluarganya semuanya itu seperti alhamdulillah tampak orang memandang itu menyenangkan begitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi gini Mas, kalau dibilang saya tuh mungkin orang melihatnya, ya opo caranya didik anaknya. Jujur, saya nggak pernah anak saya tuh gini, nggak pernah. Sudah. Saya punya prinsip, kalau ibu saya dulu ngendikan gini, kalau kamu minterne anak wong, kok anakmu dipinterne. Betul. Gitu. Dan kalau kita kepingin, jadi sebenarnya kan kalau kita kembali ke Al-Quran itu kan begini. Kalau kita ingin diangkat derajatnya dari dua cara, Mas. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau kepingin diangkat derajatnya itu dari dua cara. Yang pertama beriman, yang kedua berilmu. Sudah, dengan dua ini, dari jalan iman dan dari jalan ilmu, maka tanamkanlah iman kepada anak-anak kita. Berikanlah bekal pijakan ilmu agama yang cukup, karena itu nanti yang bikin kita ini bahagia. Dan ada ruginya juga. Kemudian iman, kemudian ilmu. Anak-anak ini harus dibekali dengan ilmu. Kan kita tahu nanti kalau kita mati 3 hal, yaitu amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang memiliki pengetahuan agama yang nanti mendoakan orang tua. Nah, kalau kita tahu ajaran itu, maka ya kalau itu kita terapkan kepada anak-anak kita, maka itu juga harus kita terapkan kepada orang lain. Maka nyangoni ilmu, minterne orang, memberikan mereka soft skill. Makanya saya mengajar itu sesuatu yang sangat membahagiakan buat saya. Meskipun mengajar, sampai usia kapanpun, kita sebagai orang tua itu juga
terus belajar. Iya, justru anak-anak inilah tempat kita belajar. Kenapa sih anak-anak ini kemudian memberikan rasa hormat kepada orang tuanya? Itu saya rasa, itu karena memang mereka juga melihat kita sebagai orang tua. Mas, coba tangannya diangkat. Fokus. Ya. Sekarang pegang dagunya. Dagu. Hampir. Ya kan, tapi Ya, kan dagu. hampir. Ya. Tapi kan Anda hampir Hampir memegang saja. kepala. Sepersekian detik. Iya, tapi kan hampir. Itu artinya apa? Anak-anak kita. Jangankan anak-anak, jangankan arek cilik, wong tuwek ae. Iya. Nah, bocah tuwek ae. Bocah tuwek gak enak. Bocah tuwek ae juga ngikutin. Jadi selama ini siapapun itu akan cenderung lebih banyak meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka katakan. Setuju kalau itu saya. Jadi kalau ditanya bagaimana saya mendidik anak saya nggak banyak ngomong, Mas. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, maka anak kita ibuku ngaji ya, gitu loh. Kalau kita sering melihat, misalkan kita beraktivitas dari pagi sampai malam, kita berusaha menjadi manfaat bagi orang lain, kita mengajar, kita mengisi ini dan itu, beraktivitas yang bermanfaat, maka anak juga akan dengan sendirinya melihat. Kemudian dia melihat ayahnya, bagaimana ayahnya gigih bekerja, bagaimana ayahnya mengelola banyak hal, mengelola perusahaan, mengelola tetap berkhidmah ke masjid, tetap berkhidmah ke organisasi dan tetap berusaha untuk pengajian, bagaimana. Maaf ya Mas, itu aku ditelepon. Itu kan cocok susunya. Terus tahu-tahu Mbak Cita punya mantu, rasanya gimana? Masya Allah, Masya Allah. Jadi mantu saya itu kan masih muda sekali. Anak saya juga, dan luar biasanya kan mantu saya ini kan hafal Quran. Itu dia. Kalau ditanya, jadi dari beberapa hal yang sudah dijajah-jajah, sudah ditahu, itu salah satunya kan pondok. Nah, pondok itu adalah, boleh saya bilang sebagai hadiah untuk besan dan juga untuk mantu saya. Dan tentunya yang krusial untuk umat ya. Karena Mas, bangun pondok itu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Betul. Bermiliar-miliar. Itu kalau nggak niat, Mas, Mas. Betul. Duit loh yo. Dengan fasilitas bintang 5 ya. Insya Allah. Di dalamnya. Karena begini, menurut saya pondok saya ini kan nantinya kan diperuntukkan untuk anak-anak yang dididik untuk menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan zaman masa kini. Nah, zaman biyen wong mondok ya ngaji dengan kegiatan di dalam pondok gitu. Tapi kan sekarang nggak bisa begitu. Anak-anak harus kita berikan bekal yang memang benar-benar bisa membuat mereka itu memiliki soft skill yang membuat mereka benar-benar bisa menjawab tantangan zaman di masa depan. Begitu. Dan itu pondok itu. Jadi gini, kalau boleh dibilang itu inspirasi dan motivator kami membangun pondok itu kan Yai Hasyim Muzadi. Beliau dulu ketua PBNU, ketua umum PBNU di masanya. Itu beliau hanya pesannya begini, Hel, gawe pondok, sing iso nyetak uang koyo awakmu, koyo bojomu, koyo anak-anakmu. Itu kayaknya simpel loh, Mas. Tapi ternyata jadi buah pikiran yang kemudian terus dibawa setiap tahun, begitu kapan bisa diwujudkan begitu. Dan alhamdulillah 11 Maret 2024 letakkan batu pertama, 11 Maret 2025 pondoknya sudah. Dengan nama Al Yasmin, Pondok Pesantren Diki Prender Al Yasmin Surabaya. Sudah menerima santriwati? Belum, rencananya insya Allah memang belum, tapi kadang-kadang so tahu hostnya ini. Tapi ya memang harus dipancing begitu. memang pondok ini kita nggak mau ke susu, Mas. Kita nggak mau ke susu karena nanti kita juga akan memilih. Jadi pilihan santri itu. Dan memang ada proses seleksi nanti masuknya. Tapi jangan salah, hampir setiap hari pondok itu hampir tidak ada kegiatan. Selalu ada kegiatan, ada pelatihan, entah itu pelatihan digital apa, multimedia. Dan itu terus kita lakukan. Sebenarnya kan kami ini sudah, visi misi kami ini sudah kami lakukan selama pernikahan saya berlangsung. Sudah 25 tahun Betul. Tapi kalau kurungan nih. Makanya ibaratnya kita sudah ada ilmunya, sudah ada SDM-nya. Nah, kurungan ini enggak ono pondoknya. Gitu. Ini aja kemarin aja
kita memutuskan ini nanti pondok ini untuk santriwan apa santri putri itu polemik. Katanya polemiknya siapa? Antara ya siapa? antara saya sama Mas Helmi. Oh, itu malam-malam juga. Lanang, Malam-malam gitu. Loh, penasaran. Saya aja penasaran gimana teman-teman kata mereka. Sekelas Mas Helmi dan Mbak Cita itu loh, ada polemik gitu loh. Apalagi Iya, menentukan ini pondok ini untuk santriwan atau santriwati itu kira-kira tengah malam. Jadi gini Mas, apa gimana? yang namanya rumah tangga itu pasti banyak rintangan. Oke. Ya, kalau banyak rantangan itu namanya catering. Oh, gawe. Mas, jangan salah. Jadi cara berdebat kami, tukaran kowe Mas Helmi itu unik. Mesti sing dibahas iku yang unik ku. Acara. Iya apa enaknya acara iki engko? Kok sampean dulu apa? Karena berhadapan gini. Nggak mesti Mas, kadang ya lewat telepon. Kadang-kadang dia dulu yang tidur, kadang-kadang saya dulu yang tidur atau sebaliknya. Jarang Mas turu bareng itu. Turune bareng. Ya artinya waktunya yang berbeda. iya. Tidurnya tetap bersama, kadang di tempat yang berbeda. Kan ada masalah. Saking Mas, sibuknya. kalau orang sudah yang diurusin umat itu Iya, sudah enggak. masalah-masalah kayak gini itu sudah bukan jadi masalah. Betul sekali. Kalau Anda para pemirsa teman kata mereka masih rumah tangganya cek ngurusi bojoku loh, manjangin kalau diperhatiin sudah itu kalau diajak ngomongin masalah yang lebih luas lagi wis ngeluh mesti wis ngeluh. Jadi kami sudah berkomitmen kalau kita ini berkhidmat kepada umat wis gak ono aku kok gak perhatiin sih Mas, aku kok gak anu sih Mas, ayo ta Mas healing ayo Mas, sudah ada kayak gitu sudah. Saya mikir ngono. Paling nek awakmu greges kok gak ngomong gitu aja paling ya. Moro-moro diinpus rumah sakit. Itu biasa. Itu biasa. Mas aku nang rumah sakit. Nek nek wektu rene gak ono ya wis. Karena kita ke rumah sakit dibutuh istirahat. Wis saiki masane ku ya apa? Awake sehat, golek sehat dhewe-dhewe, golek bahagia dhewe-dhewe dan bahagia kita adalah ketika kita memberikan pelayanan kepada umat. Ketika kita sudah benar-benar membuat apa yang kita planningkan itu matang dan itu untuk bekal kita di akhirat nanti gitu. Jadi kalau ditanya sampean guyu ketika saya ngomong wis ana santri ini tak dorong, tapi bahwa misi dan visi kami ini sudah saya lakukan jauh sebelum pondok ini berdiri. Nah, siapa tahu sekarang ini ada yang ngelihat kita YouTube ini. Ya nanti pasti akan ada mungkin ribuan yang nonton. Karena saya share di jamaah nanti di jamaah Al-Yasmin. Nah, kalau kemudian akan saya paksa untuk nonton nanti. Nonton terus kalau mau misalnya aduh anakku perawan ini tak tes nolai atau boleh. Gimana? Ya nanti ada prosedur. Atau boleh ke lokasi juga langsung. Lihat-lihat dulu. Jadi di pondok itu ada kafenya. Yang nongkrong sementara ini ya Gus-Gus. Karena memang deket. Gitu saya disuruh ke sana. Lah iya, siapapun. Kayak nongkrong Gus-Gus hari. Enggak. Jadi kalau ngopi itu kan semua saja kan kalau saat ngopi itu kan seperti filosofinya kopi. Meskipun pahit, tetap bisa dinikmati. Betul. Justru cara menikmati kopi itu adalah di pahitnya. Cari ini aku diri ngopi, tapi ngomong kopi. Menarik ya teman-teman mereka ya bahwa ya 25 tahun menjalani rumah tangga, hampir semuanya sudah tercapai, kurungannya, kandangnya juga sudah ready. Banyak yang sudah tercapai, tapi tidak akan seorang Cita begitu ya, ini berhenti membagikan ilmu. Karena memang itu yang menjadi apa ya, kekuatan tersendiri bagi Cita sampai hari ini. Bertemu banyak orang. Begitu ya, ada yang baik hatinya, ada yang baik hati di depan tapi di belakang tidak, ada yang benar-benar tidak baik, ada yang macam-macam, orang-orang ketemu orang macam-macam. Berbagi ilmu sedikit dong Mbak Cita. Ngadepinnya ya apa? Kita ini bisa tahu nggak sih kita sebenarnya gitu tuh orang awam deh. Orang awam deh. Jadi gini Mas, kita ini tidak memiliki kewajiban untuk menyenangkan semua orang. Tidak. Kewajiban kita itu satu, tidak menyakiti siapapun. Baik. Kalau kita sudah melakukan suatu hal itu dengan cara yang benar, kita melakukan hal yang benar dengan cara yang benar, maka hasilnya tidak akan salah. Kalau kita hidup ini, Mas, sehebat apapun, manusia hidup di dunia itu tidak akan pernah selamat dari 3 hal. Yang pertama, dari maut. Maut tuh. Kayak mate ya mate. Mate. Sama nih enak-enak podcast mati ya mati. Ojo.
merepoti koncone. Merepoti. Aku kuat gendong aku teko ndukur iso dikatro. Satu, kita tidak pernah selamat dari satu maut. Ya. Yang kedua, orang yang menganggap bahwa dunia ini tempat istirahat itu keliru. Salah. Nomor tiga, kita tidak akan pernah selamat dari omongan manusia. Jadi, siapa sih manusia itu? Manusia adalah ketika kita berbuat benar saja salah, apalagi kita berbuat salah. Sebenarnya apa sih yang ditunggu dari seseorang itu? Masa iya bersinarnya? Masa iya suksesnya? Enggak. Salah. Kapan jatuhnya? Kapan jatuh? Iku ngenteni. Ya apa ya kira? Iku udah jatuh kok ya apa? Urusan kita adalah kita memiliki keyakinan bahwa semua yang bisa diimpikan akan bisa menjadi kenyataan. Semua yang bisa diimpikan akan bisa menjadi kenyataan. Semua yang bisa dibayangkan akan bisa diwujudkan. Dan semua yang bisa dikejar akan berada di genggaman tangan. Mas, makhluk yang suka mengeluh. Manusia itu adalah makhluk yang suka membantah. Kalau kita menjumpai orang-orang seperti itu ada dalam Al-Quran, nggak usah kaget. Betul. Nggak usah kaget. Jangankan kepada orang lain yang mungkin nggak cocok dengan kita. Kadang-kadang kita dengan orang yang dekat yang sudah ini aja banyak hal yang nggak sejalan. Betul. Itu urusan mereka. Betul. Urusan kita adalah kita melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Insya Allah hasilnya tidak akan salah. Betul. Dinamika komunikasi itu pasti kadang bikin stres. Orang kita kan manusia juga. Betul. Mbak Cita pernah sedih? Kalau manusia nggak pernah sedih itu tidak akan pernah ditulis dalam Al-Quran. Jadi manusia itu adalah ketika dia sedih, dia memohon, meminta kebahagiaan pada Tuhannya. Tapi ketika kebahagiaan itu diberikan, maka dia lupa. Lupa sama yang ngasih. Jadi tugas kita adalah terus bersyukur. Kenapa sih kita sedih? Karena kita terlalu tenggelam di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Satu masalah yang datang melupakan jutaan nikmat yang diberikan. Ini kesalahan kita. Jadi boleh kok kita ini sedih. Sedetik, 2 detik, 3 detik, 1, 2, 3, 4 hari saja cukup. Setelah itu fafiru ilallah, serahkan kepada Allah. Salahnya orang itu kadang-kadang kalau sedih, dia beranggapan dia menjadi orang yang paling menderita di dunia. Seolah-olah matahari berhenti terbit dari timur. Dari barat apa timur? Pokok tahu-tahu di tengah aja terbitnya. Nah, Suka repot kalau ditanya matahari terbit dari mana, takut kiamat. ya begitu nggak sih Mas? Iya betul. Kalau ditanya pernah sedih, ya pernah lah. Makanya tadi saya juga bilang, namanya rumah tangga pasti ada masalah gini. Rasulullah pun menghadapi hal yang sama. Tapi yang namanya manusia itu, dia tidak lepas dari, makanya manusia jangan berpikir bahwa dunia ini tempatnya istirahat. Alah, aku tak enak-enak, nggak bisa. Dunia itu surga bagi orang yang kafir dan neraka bagi orang-orang yang beriman. Makanya di dunia ini tempatnya kita ini mencari banyak-banyak bekal. Jadi kalau kamu merasa sedih, ya itu wajar. Nggak apa-apa. Jadi benar ya Mbak Cita kalau ada yang bilang di dunia ini ujian itu lebih banyak daripada kamu tidak diuji. Ya memang. Bukannya bernapas itu kita juga diuji ya sama. Iya Mas, loh Mas. Kalau sama ngomong ujian itu bayangan sama apa sih? Menderita. Macam-macam. Nggak bisa. Enggak juga menderita, enggak juga. Enggak, kalau pemirsa mungkin sebagian dari kita itu berpikir bahwa ujian itu hanya sesuatu yang membuat kita enggak. Kekayaan itu ujian. Betul. Jabatan itu ujian. Jika iso bangun pondok itu ujian. Ya kan? Bukan saya loh yang ngomongnya. Kalau katanya Bang Haji Roma Irama kan, hei boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. Itu silakan mau berbuat apa saja silakan. Tapi kalau kita ingat bahwa semua bahkan yang kedipan mata saja, semua pori-pori kita, semua yang ada dalam diri kita ini titipan. Suatu waktu pasti diminta. Dan tidak hanya diambil, tapi diminta pertanggungjawabannya. Kan begitu. Bayangan saya itu podcast hari ini tuh nggak serem-serem amat, tapi ternyata serem. Ada beberapa artikel yang pernah saya baca dari banyak sekali media yang kalau ditanya sosok parent yang sukses dengan putra-putranya atau putra-putrinya itu salah satu nama yang kadang-kadang muncul itu Mbak Cita. Nah kalau melihat fenomena sekarang, parent stop. ya, fenomena sekarang nih, pemberitaan deh.
Meskipun Mbak Cita juga kadang-kadang scroll HP juga jarang lihat TikTok. Nah, siapa bilang? Tetap ya, tetap scroll ya. Tetap Jangan lihat TikTok iya. Sama kayak Iya, monggo silakan. sama kayak Pak Didi. Nah, ngelihat tipikal parents sekarang, apalagi yang kalau katanya orang-orang itu ada generasi Alpha lah, generasi Z lah, generasi A, B, C, D, banyak sekali. Banyak pemberitaan-pemberitaan yang sepertinya kok ironis begitu. Dari kacamata seorang Mbak Cita, kayak apa melihat Kita ini, pola parenting deh? ya, kita ini Ini kita ambil ilmunya nih, karena saya pribadi, saya yakin juga teman-teman putranya kakak- berapa? Baru satu. Sampai sama kurung ini. Enggak juga dong. Kena mana ya? Kenal lagi saya. Gimana Mbak Cita? Jadi kalau saya amati ya, semakin banyak pelatihan-pelatihan, semakin banyak kejadian-kejadian. Nah, iya. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, kita ini dilahirkan bukan masa di mana anak-anak kita dilahirkan bukan pada zaman kita dilahirkan. Betul. Jadi treatmentnya pasti berbeda. Setuju. Itulah kenapa salah satu di antara semangat kami, motivasi kami untuk mendirikan pesantren ini adalah juga seperti itu. Anak-anak ini kita bekali, kita berikan kepercayaan kepada mereka. Iya loh Mas. Arek cilik mulai cilik kan dulina ini kan wis ketok. Betul. Bakate opo? Bakate opo arek iki? Senengane opo? Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua ini mengarahkan anaknya itu sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan anaknya. Setiap diri kita ini pemirsa yang sedang menyaksikan kata mereka, pasti anak-anak kita itu, kita pun juga begitu, pasti punya bakat terpendam. Pasti punya bakat terpendam. Hanya saja kadang-kadang kita lupa dipendam di mana. Ya, kalau nggak gitu terlalu dalam, kejerol. Ya. Akhirnya galinya susah. Iya kan? Saya ulangi lagi ya. Banyak di antara kita ini memiliki bakat yang terpendam. Hanya saja lupa dipendam di mana. Nah, itu harus disadari. Saya termasuk produk orang tua yang menurut saya cara mendidiknya jadul banget, Mas. Karena memang orang zaman dulu orang tua saya. Yeah. Dan mendidiknya disiplin. Tetapi tetap kami ini diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan apa yang menjadi passionnya gitu loh. Sehingga ketika kita mengarahkan anak-anak kita menyenangi apa yang mereka kerjakan, itu akan menjadi alat komunikasi bagi orang tuanya juga. Yang menarik itu justru bayi anaknya itu masih baru kecil gitu, terus kemudian ada yang katanya fase baby blues lah dan segala macam, itu terjadi aksi yang mungkin menghilangkan nyawa dan lain sebagainya. Itu lebih kemana sih? Kalau menurut saya peran orang tua. Ini ya. Peran keduanya Mas. Jadi kalau baby blues itu kan sing ngalami baby blues itu lah orang tua wedok. Iya, ibunya. Jangan dikira saya juga nggak pernah mengalami. Orang yang pada saat mulai mengandung, melahirkan, menyusui itu dalam Al-Quran juga dijelaskan. Orang tua wedok itu mengandung itu dalam keadaan lemah yang semakin lemah. Dan pada saat fase itulah doa dari suami laki-laki itu makbul. Dan berikan perhatian yang cukup kepada istrinya. Kemudian, apa yang ini Mas? Wong wedok iku senengane aja digombali. Anjane digombali. Dimanis-manisin ya. Ya, artinya dirayu-rayu. Saya dulu aja di awal-awal pernah saya tagih Mas Helmi itu. Dulu seringnya ngomong gini, Mas, aku lu pengen tuku kodong. Terus, ayo dek beli dek sak pabrik-pabriknya. Iku seneng Mas, masih gak sih itu kok iku seneng. Tapi di pertengahan seiring berjalannya waktu itu sudah jarang sekali. Tak tagih Mas, aku kepengen tuku wajan, ayo pabriknya nang dia dituku. Gak sudah dituku kok lo gak popo. Tapi dibilang seperti itu lo seneng. Sudah cukup. Itu saya loh. Itu saya loh. Nah, sekarang kalau saya perhatikan hampir semua pernikahan, hampir semua rumah tangga itu pernikahannya itu transaksional. Gak ada lagi ngomong-ngomong kosong, ngomong-ngomong ringan, ngomong-ngomong yang saling menghibur gak ono. Urusannya apa? WA nang bojone takok
Mas bayar token, Mm-mm. Mas LPG entek, Terus gajian. terus gajian. Endi Mas gajinya? Romantisme sudah tidak ada. Meskipun setiap rumah tangga itu memiliki cara membangun romantisme itu sendiri-sendiri ya. Tapi memang disadari atau tidak, sekarang itu sudah mengarah ke sana. Makanya zamannya juga sudah iya, bergeser. makanya kalau ada ibu-ibu yang setelah melahirkan mengalami baby blues itu ya wajib. Maka ambillah peran sebagai seorang laki-laki itu jangan karena kemudian menjadi tulang punggung keluarga, kemudian seolah-olah tidak ada waktu lagi untuk kemudian gak iso. Wong wedok itu panggah seneng digombal. Baik Mbak Cita. Ini menarik ya. 30 menit kita mendengarkan sisi lain dari seorang dosen ya. Karena sebetulnya memang saya mengundang Mbak Cita ke sini itu di podcast Kata Mereka Teman. Ini karena memang saya ingin tahu the bright side, sisi lain yang cukup terang yang akan memberikan kita gimana caranya sebagai seorang orang tua yang super sibuk. Salah satunya adalah beliau, tapi tidak meninggalkan bagaimana menata rumah dan tangga. Jadi rumahnya tetap tenang, tangganya tambah tinggi. Itu kita sudah dapat. Bayangkan, dari 25 tahun, ya pernah nggak cocok, ya pernah ternyata baby blues, ya pernah sedih, ya pernah diuji. Tapi orang di luar sana tidak pernah melihat itu. Betul. Kita lihat baik-baik saja. Tahunya pokoknya sudah sukses gitu aja. Enak begitu ya. Moro-moro naik turun mobil. Betul. Moro-moro, loh kok gini. Tahu-tahu kok ada pesantren. Tahu-tahu kok bisnisnya begini. Nggak apa-apa. Dunia memang seperti itu. Jadi memang sekecil apapun atau sebesar apapun ujian yang teman-teman itu lewati, ya itu tadi karena hidup ini di dunia tempatnya kita diuji. Karena nanti kita akan menikmati yang indah-indah itu justru setelah kita dipanggil. Banyak sebenarnya hal-hal yang membuat kita itu seharusnya ingat. Jadi banyak sekali kunci sukses yang sudah dibagi. Hanya saja kita kurang menyadari dan kurang menerapkan. Betul. Kan semua jaga 5 sebelum 5. Betul, jaga 5 sebelum 5. Itu sepele. Jadi nyanyiin itu jaga hidup sebelum mati, jaga kaya sebelum miskin, gitu loh. Karena kalau kita nggak berpegang pada quote-quote seperti itu sebagai pengingat, kita dulu tahu hal yang tersulit dalam sebuah pengelolaan keuangan adalah ketika tidak ada uang. Betul, apa yang dikelola soalnya. Iya betul. Dan quote-quote sekarang, orang-orang zaman sekarang quote-nya bukan quote yang disebutkan Mbak Cita, quote-nya quote TikTok itu loh, quote yang kehidupan itu fana. Dan lagi artinya apa ya nggak ngerti. Ini loh saiki. Ini loh. Gak usah muluk-muluk, action. Kalau mau bisnis action, jangan hanya diangan-angan. Betul. Karena begini. Kita ini harus berpikir bagaimana caranya memindahkan 500 juta atau 1 M dari otak kita ke rekening kita. Betul, jadi nyata. Talk less, do more. Nah, karena selama ini kita itu, ya itu namanya manusia, banyak mengeluh. Kayak bapak-bapak gitu, kayak kopi, nggawa rokoknya nang teras, ngelamun sih. Tapi nggak jadi duit, ngelamun soalnya. Gitu ya Mbak Cita ya? Tapi saya tuh gini Mas, banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi kenyataan itu yang berangkat dari lamunan-lamunan. Betul. Dari lamunan di teras sama di toilet biasanya. Itu iya. Kalau Profesor Ali Aziz ngendikan itu, kamu itu memang produk dari hal-hal yang nggak baik, makanya ide-idemu itu muncul dari toilet. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Kalau saya memaknai ide itu tidak hanya ide ya, itu hidayah. Iya betul. Saya seringkali menulis lagu itu pada saat saya dalam keadaan sangat galau, sangat sedih, atau sangat. Nah, bagaimana kita mengubah kesedihan menjadi sesuatu yang produktif? Betul. Kalau kita selalu melatih diri kita seperti itu, apa yang terjadi? Gak ada yang kita itu kemudian berpikir negatif. Mas. Bahkan ketika kita dimaki-maki teman sekalipun, kenapa ya saya dimaki? Aku gak adus. Gitu. Bisa jadi. Ambuku gak enak. Tapi kalau sampean tuh adus, gak adus kayak tetap podo aja. Mungkin nggak usah adus Mas, hemat. Itu ya teman kata mereka ya. Kayaknya tuh kita itu satu hari satu malam kalau ngobrol sama Mbak Cita tuh nggak akan cukup waktunya. Tapi anyway, sebuah kehormatan bagi kita semua di kata mereka kedatangan sosok yang luar biasa, figur yang luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salaman lagi. Sebelumnya saya ingin minta setengah menit Mas. Monggo. Saya ingin menyampaikan salam spesial
dari podcast Kata Mereka spesial untuk bunda-bunda jamaah Majelis Zikir dan Salawat Al Yasmin yang berjumlah OTW 2000. Bunda-bunda tetap bersemangat, istiqomah salawat, tetap mengawal putra-putri kita. Amin. Kita antarkan mereka menjadi generasi-generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Salam sayang, salam rindu dari Cita Helmi Al Yasmin. Harus gitu ya. Harus gitu ya. Trademarknya. Sampai ketok ini gigi vampirnya itu. Mas, kita nggak zamannya kita unjuk gigi. Iya. Unjuk taring. Unjuk taring sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sebuah kesempatan luar biasa setelah sekian lama akhirnya saya bisa satu frame lagi biasanya kalau nggak Mbak Cita yang di depan, saya di balik layar atau dengan anyway, gimana? Mas Agung adalah sosok yang selalu menginspirasi saya untuk selalu produktif. Alah. Ya, kenapa? Seringkali di saat saya ini ide-ide sudah mulai menguap, hilang gitu. Mas Agung datang. Thank you banget Mas Agung. Sama-sama Mbak Cita anytime. Terus berkarya. Amin. Mbak Cita juga terus berkarya. Salam untuk keluarga, salam untuk yang terhormat Mas Helmi. Siap, tolong disampaikan perutnya jangan terlalu offside karena Mas Helmi direkam sama handphone dari sudut manapun tetap kelihatan. Iya, dia sudah mulai pesan, Dek, tolong jangan kelihatan kemudian. Nggak bisa. Mau diambil segini tetap kelihatan kalau nanti bawahnya bocor. Sekali lagi terima kasih Mbak Cita ya. Salam untuk semuanya. Ya. Dan teman-teman Kata Mereka. Semoga podcast yang kali ini dengan figur tamu kita yang luar biasa bisa memberikan banyak manfaat. Amin. Karena apapun yang kita hadapi dalam hidup, mau pengantin baru kek, pengantin setengah kek, atau pengantin lama kek, atau siapapun lah manusia, entah pernah jadi pengantin atau belum pernah jadi pengantin, semuanya itu tidak ada yang abadi di dunia. Ya. Itu selalu dipesankan Mbak Cita kepada saya, karena pertanggungjawaban kita justru nanti akan lebih berat. Dunia fata morgana, Betul. Akhirat selamanya. Akhirat selamanya. Saya pamit mewakili seluruhnya yang ada di balik layar, terutama mewakili Mbak Cita. Kita bertemu lagi di episode yang lain. Sampai jumpa.